Di mana Mutiara? Ada nggak yang Mutiara? Ada nggak nih? Suara saya di yang lain kedengeran nggak? Oke. Oke, Mutiara ada di sini atau gimana? Oke, berikutnya saya mau tanya ke Wahyu Sudiati, ada? Ada Ibu. Oke, mau ambil ekonomi kognitif. Karena insya Allah rencananya maka RSKE Ibu. Oke, mengambil KPRSKE dalam rangka apa nih? Tertarik Ibu. Oke, berarti memang ada ketertarikan di situ ya. Oke, makasih. Oke, berikutnya kalau siapa nih? Ferdinandus ya? Ferdinand mungkin. Iya Bu. Oke, Ferdinand, kenapa mau ngambil ergonomi kognitif? Mungkin Bu karena ingin ngambil kalian kakak RSKE Bu. Oke, jadi mau ambil bidang kalian RSKE ya. Ya. Oke, makasih. Berikutnya Rina ke ada? Ada. Kamu di ergonomi kognitif ini mau belajar apa sih sebetulnya, Rina? Bayangan kamu gitu ngambil mata kuliah ini kira-kira mau belajar apa ya? Gimana, Rina? Mungkin ergonomi kognitif ini belajar tentang manusia itu sendiri ya Bu, tentang mungkin mentalnya, tentang persepsi terhadap manusianya dan interaksi terhadap manusia juga Ibu. Oke, ada interaksi. Tadi ada berkaitan sama mental juga ya. Oke, makasih. Berikutnya saya mau tanya ke apa? Yogi, ada Yogi? Ada Bu. Oke, menurut kamu mau belajar apa di ergonomi kognitif ini? Yang saya tahu, ergonomi kognitif ini membahas tentang interaksi antar manusia dengan sistem atau lingkungan kerjanya Bu, dari sudut pandang kognitif. Dari sudut pandang kognitif. Oke, makasih. Jadi ya ergonomi kognitif tadi banyak ya alasannya sebetulnya karena ada ya ini mata kuliah pilihan, jadi mau tidak mau kalian harus memilih mata kuliah pilihan tertentu di bidang kelompok kalian yang memang mau kalian pilih gitu kan ya. Salah satu opsinya pilihannya ya ada mata kuliah ini. Ya sah-sah saja itu alasannya karena memang betul ya realnya ada alasan seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin ada ketertarikan di bidang ergonomi juga atau ditambah lagi tadi ada ekspektasi ya ataupun pengetahuan awal mau belajar apa di ergonomi kognitif ini gitu ya seperti itu. Oke, di pertemuan pertama kita bahas ya perkenalan singkat, ada penjualan ergonomi kognitif, bahas kontrak sama overview 16 pertemuan ke depan mau belajar apa gitu ya seperti itu. Oke, ini profil saya. Mungkin kayaknya beberapa ada yang ambil mata kuliah saya hari ini ya justru ya. Kayaknya saya nggak asing sama namanya. Hari ini apa hari kemarin gitu mungkin ya.
Ya, jadi yang belum kenal, kenalan lagi gitu ya. Kalau yang udah kenal, kenalan lagi. Kalau yang belum kenal, ya perkenalkan saya Fatin. Saya bidang keahliannya di rekayasa sistem kerja dan ergonomi. Untuk ergonomi kognitif ini secara online sampai selesai ya, kecuali UTS dan UAS. Ya, in case kalau memang ada perubahan offline, ya mungkin akan diinformasikan. Oke, sebelum masuk materi utamanya ergonomi kognitif, mungkin saya akan tarik dulu ke belakang kenapa kita sebagai teknik industri ini belajar ergonomi kognitif atau bisa atau bahkan cara ilmuannya dia di posisinya di mana sih gitu kan ya. Nah, kalau kita pernah mengambil mata kuliah pengantar teknik industri yang mana di dalam teknik industri ini ada beberapa bidang keahlian ya. Salah satunya kita tahu itu ada yang disebut dengan ergonomi ya. Apa sih ergonomi itu? Ergonomi itu apa, Skill? Ya, Skill ada nggak? Iya Ibu, gimana Ibu? Oh, oke. Ergonomi itu apa menurut kamu? Yang kamu tahu? Kalau yang sudah saya jalani Ibu kan sudah mengambil ergonomi. Kalau ergonomi itu adalah interaksi antara manusia dan elemen-elemen lain seperti mesin, seperti teori, prinsip data seperti itu Ibu. Yang dimana itu sangat dekat dengan pekerjaan kita gitu loh Ibu. Oke, makasih. Berikutnya saya mau tanya ke Elta. Ada Elta? Iya Ibu, Oke, menurut kamu ergonomi apa Elta? menurut saya ergonomi itu seperti interaksi yang ada saat kita melakukan pekerjaan antara manusia dengan peralatan-peralatannya. Oke, ya makasih. Ya, Ya, jadi kalau secara pengertian kan ergonomi itu ada ergon, ada nomos ya. Nah, mudahnya adalah ergonomi itu bidang keahlian ataupun keilmuan yang membahas tentang aturan kerja. Jadi aturan kerja siapa? Aturan kerjanya manusia ya. Manusia bekerja bisa di mana saja gitu kan, seperti itu. Yang pasti ya kalau objeknya kita teknik industri sistem terintegrasi. Tadi ada bilang ada mesin lah, ada segala macam ya yang berinteraksi sama manusia itu sendiri. Nah, tujuan ergonomi kan sebetulnya adalah untuk memanusiakan manusia, karena kita tahu manusia punya keterbatasan ya. Di satu sisi juga ergonomi jadi beberapa bidang keahlian ya. Jadi mulai dari mempelajari antropometri, kemudian biomekanika, kan, psikologi, salah satunya juga fisik kerja, dan yang terakhir ada psikologi kerja ya. Nah, ini mungkin udah kalian pelajari kalau memang sudah lulus di ergonomi, berarti kan setidaknya pernah tahu ya ergonomi itu isinya ada apa saja gitu. Jadi ya jangan dilupakan juga gitu ya, kalau sudah selesai dari mata kuliahnya, harapannya sih masih ada informasi yang melekat di diri kalian gitu ya terkait dengan dasar-dasar ini. Nah, ergonomi kognitif sendiri ini termasuk pada bidang keilmuan psikologi ya, kalau di bidang ergonomi, di ergonomi kognitif ini. Jadi bisa disebut juga ergonomi kognitif ini adalah pendalaman lagi dari aspek psikologi di bidang ergonomi. Kalau kita pernah bahas mungkin sekilas beban mental, stres kerja ya seperti itu dibahas di ergonomi. Tapi kenapa orang bisa menyebabkan beban mental atau cara berpikir seseorang dan lain hal itu kita bahasnya di ergonomi kognitif ya, seperti itu. Oke, kenapa ada juga bidang ergonomi kognitif? Secara kehidupan nyatanya ya, kalau kita perhatikan, manusia ini bekerja yang pertama pasti melekat terhadap suatu alat gitu ya, baik alat atau teknologi, komputer, smartphone,
atau tablet, apapun itu teknologinya. Atau ada juga manusia yang memang dia tugas bekerjanya itu untuk meng-create sesuatu hal, atau produk, atau jasa, atau sistem, ya, seperti itu. Atau lagi, pekerjaan manusia ini tugasnya adalah misalnya berinteraksi dengan rekan kerjanya, gitu kan. Selain dia berinteraksi dengan teknologi, dia juga perlu adanya sosialisasi, kerjasama tim, dan lain-lain. Atau misalnya mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi yang ada, bagaimana dia beradaptasi gitu kan, jenis pekerjaan yang membutuhkan itu. Nah, segala macam aktivitas ini tidak terlepas dari aktivitas kognisi atau proses berpikir, ya, seperti itu. Maka ergonomi kognitif ini penting untuk dipelajari. Artinya bisa diaplikasikan untuk memanusiakan manusia saat bekerja, mau konteksnya apapun, ya, dalam arti dia menggunakan equipment tertentu, atau dia harus meng-create produk tertentu, atau dia harus bersosialisasi dengan kolega ataupun rekan kerjanya, gitu ya, seperti itu. Nah, berdasarkan konsepnya gitu ya, apa sih sebetulnya ergonomi kognitif? Bisa disebut dengan studi yang mempelajari tentang kognisi. Apa itu kognisi? Itu adalah disebut dengan proses mental yang mendasari perilaku manusia. Jadi apa alasannya orang akhirnya memberikan respon A, respon B, berperilaku A, ambil action A, B, C gitu kan ya. Itu karena sebelumnya ada proses mental yang terjadi di dalam otak kita, gitu ya, seperti itu. Nah, namun untuk ergonomi kognitif ini pengaplikasiannya spesifik pada bidang ergonomi, ya, untuk mempelajari keterbatasan manusia supaya kita bisa mempermudah manusia dalam bekerja. Tujuannya apa kalau ergonomi? Itu pernah dengar ada yang namanya EHASNE, ya, seperti itu. Patricia, ada Patricia? Ibu. Oke, Patricia, EHASNE itu apa aja sih, singkatan dari apa? Ada efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien, Bu. Oke, ya, betul. Makasih. Ya, jadi pada dasarnya dengan kita mempelajari ergonomi kognitif ini, kita akan berusaha untuk mengukur, kemudian mengobservasi dan memperbaiki sistem kerja yang ada atau pekerjaan yang ada supaya dia lebih aman, nyaman, sehat, efisien, ya, seperti itu. Dari aspek apa? Aspek kognisi manusianya, dengan cara kita memahami cara berpikir manusia itu seperti apa. Kita juga manusia kan, gitu kan, tapi alangkah baiknya kalau kita tahu secara umum proses berpikir manusia itu seperti apa, kita tidak hanya memahami diri kita sendiri saja, tapi kita bisa memahami misalnya pekerja yang ada di lingkup kita, gitu ya, seperti itu, atau bahkan rekan kerja kita, atau bicara kita, atau ya whatever lah ya, itu juga bisa kita seperti itu. Nah, kemudian keterkaitan ergonomi kognitif sendiri terhadap ilmu yang lain ini ada apa aja? Sangat luas tentunya. Mulai dari memang yang berhubungan dengan psikis, ya, psikologi itu iya, dengan fisiologi tentunya, neuroscience, kemudian manajemen science, bahkan kognitif computer science atau consumer science, bahkan mechanical science. Jadi kognitif ergonomik ini bisa diaplikasikan misalnya dalam pembuatan sebuah produk. Gimana caranya membuat produk secara fisiknya itu bisa dipahami fungsinya oleh manusia, gitu kan. Berarti kita juga harus tahu cara berpikir manusia itu seperti apa, informasi apa yang penting harus ada di produk itu, gitu kan. Atau jenis warna apa yang mungkin menarik untuk orang, gitu kan, ya, seperti itu. Itu menjadi penting. Seperti itu. Kemudian asal muasalnya adanya kognitif ini dan kognitif ini menjadi penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena menurut teori of reason action atau TRA, ya, manusia ini pada prinsipnya adalah makhluk yang bersifat rasional, ya. Jadi apa yang kita lakukan setiap harinya, keputusan yang kita ambil,
perilaku yang kita lakukan, sikap yang kita lakukan, respon yang kita berikan itu berdasarkan sesuatu hal ya. Apa gitu kan? Yang pertama kalau dilihat dari modelnya, ini ada kognitif atau misalnya kita sebut thought ya. Jadi manusia ini ya kita ada misal 17 orang di sini. 18 orang sama saya. Apa yang saya percaya tentang suatu hal dengan kalian percaya tentang suatu hal gitu, hal yang sama, apakah tingkat kepercayaan kita sama atau berbeda, itu bisa jadi juga mengubah pada akhirnya action yang kita berikan gitu ya, sikap saya ataupun sikap kalian terhadap hal itu gitu. Jadi pada setiap orang ini ada tingkat kepercayaan tentang suatu hal itu akan memberikan efek juga. Kalau dia percaya pasti dia akan mau cari tahu ya, akan lebih interest, akan lebih misalnya perilakunya lebih positif. Tapi kebalikannya kalau misalnya memang tidak percaya akan sesuatu hal itu ya jangankan mau cari tahu lebih banyak kan, orang kita aja nggak percaya sama hal itu gitu kan ya. Itu hal yang simpelnya mungkin seperti itu. Nah, oleh karena itu ya kita harus paham betul bahwasannya kalau konteksnya tadi dalam konteks pekerjaan, dalam konteks produksi produk gitu kan ya, bagaimana orang bisa mau untuk percaya menggunakan sistem yang ada, teknologi yang ada, produk yang ada gitu kan, ya kita harus memperhatikan juga cara berpikir manusia itu seperti apa. Oke, nah capaian pembelajarannya harapannya setelah lulus dari mata kuliah ergonomi kognitif ini, kalian mampu untuk mengetahui observasi ataupun paham ya, apa aja keterbatasan manusia dari aspek kognitif ya. Kognitif ini tadi proses mental, proses berpikir gitu. Dan juga bisa mengaplikasikannya dalam sebuah perancangan, baik rekayasa produk ataupun sistem kerja. Karena kembali lagi, ya objek kita bisa jadi produk, jasa, sistem kerja gitu ya, seperti itu. Oke, ini untuk jadwal perkuliahannya, ada 16 pertemuan, 2 kali ujian tulis, UTS dan UAS. Kemudian apa aja yang kita bahas atau kita pelajari di ergonomi kognitif ini? Ya, minggu pertama bahas pengantar, minggu kedua kita bahas tentang model Human Information Processing di dalam otak kita. Jadi bagaimana kita menangkap sebuah informasi, ya. Kemudian kita proses informasi itu dan kita merespon informasi yang ada itu, baik dari gerakan, dari secara verbal ataupun lain-lain. Kemudian juga ada signal detection theory. Jadi kalau di ergonomi kita udah pernah bahas ada yang namanya display. Nah, display ini kan memberikan informasi ya, tapi kalau berhubungan dengan sinyal biasanya informasi juga, kelanjutannya informasi. Bisa jadi sinyal ini diindikasikan sebagai hal yang urgent atau tidak gitu kan. Nah, nanti kita bisa mengetahui jenis-jenis signal detection theory yang dilakukan oleh manusia. Kalau dengar informasi A, terus kenapa bisa jadi ada miskomunikasi gitu kan, atau misleading, misalnya ada error ya, sinyalnya nyala, kita nggak tahu itu arti sinyalnya apa, lalu kita ngasih reaksinya yang nggak sesuai sama sinyal seharusnya, misalnya seperti itu. Atau malah sesuai, atau malah kebalikannya, sinyalnya itu nggak ngasih sign apa-apa, tapi kita malah ambil aksi yang kebalikannya gitu, seperti itu. Itu kita pelajari di signal detection theory. Terus keempat, kita belajar tentang attention dan perception. Ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan sebetulnya apa yang bisa membuat orang itu tertarik akan sesuatu hal ya. Jadi mungkin dari 18 orang atau 17 orang di kelas ini aja tingkat atensi terhadap sesuatu hal berbeda-beda. Ada yang dari hal warna aja ya. Mungkin ada yang lebih prefer suka warna hijau, suka warna merah gitu. Pokoknya segala sesuatu yang kiranya warna itu sesuai sama dia suka, dia akan give attention. Jadi untuk notice info itu, notice barang itu gitu kan ya, seperti itu. Kemudian lagi kita akan belajar juga tentang jadi pada dasarnya kita bisa berpikir itu karena kita punya memori sebelumnya ya, seperti itu. Kita bisa memberikan respon seperti itu. Misalnya tadi saya tanya apa itu ergonomi,
kemudian kalian belajar apa sih di ergonomi kognitif, kalian bisa kasih jawaban, berarti kalian punya memori itu sebelumnya gitu kan ya. Kalau memang kalian tidak punya pengalaman sebelumnya, misal saya nanya sama anak kelas 1 SD, ergonomi itu apa sih, atau ESNI itu apa sih, apakah mereka akan bisa jawab? Bisa jadi iya. Apakah jawabannya benar? Bisa jadi enggak gitu kan ya. Nah, itu juga berkaitan dengan memori, apa yang memang sudah pernah ada sebelumnya. Nah, memori juga ada jenisnya beda-beda ya. Sederhananya ada long term memory, short term memory ya, jangka pendek, jangka panjang. Kira-kira jenis memori apa sih gitu yang bisa masuk ke memori jangka panjang, yang ke jangka pendek apa aja gitu ya. Itu kita pelajari nanti di minggu kelima. Kemudian kita juga belajar tentang bahasa ya. Jadi namanya cara berpikir manusia, kita kan dapat informasi ya. Ternyata bahasa juga bisa jadi salah satu faktor yang menjadi penting. Apakah informasi itu disampaikan sesuai dengan maknanya dan dipahami sesuai maknanya, atau malah sebaliknya gitu ya, seperti itu. Dan juga ada decision making ya. Ini bagaimana pada akhirnya manusia itu mengambil sebuah keputusan. Nah, decision making ini juga sebetulnya dilakukan oleh kita dari kita awalnya bangun tidur sampai mau tidur lagi, ya nggak harus yang susah-susah ya sebetulnya, nggak usah yang decision making kayak semester ini mau ngambil mata kuliah apa ya, itu kan itu udah yang kayak penting banget gitu ya. Coba dari hal-hal kecil yang di sehari-hari saja, sebetulnya otak kalian tuh juga melakukan proses decision making. Kayak bangun tidur, oh baiknya saya sarapan dulu atau mandi dulu. Atau mau pergi ke kampus. Oh saya mau jalan kaki atau saya pakai ojek online. Atau nanti ojek online-nya mau pakai apa ya, Grab atau pakai Gojek. Nah, sebetulnya itu juga kembali lagi kalian yang melakukan sebuah decision making gitu ya. Sampai sesimpel mau makan apa ya hari ini, ya itu juga tidak terlepas dari proses decision making. Kemudian lagi ada problem solving ya, masalah gimana caranya manusia itu pada akhirnya ketemu dengan solusi, memilih solusi, dan bisa jadi juga mungkin sekarang kalian udah kuliah, masalah yang sekarang penyelesaiannya akan beda jika masalah itu dihadapi oleh kalian saat kalian SMP, misal seperti itu. Pasti cara penyelesaiannya akan beda dengan saat ini, gitu ya. Nah, setelah UTS, kita akan bahas juga tentang ya beban kerja mental, tools-toolsnya. In case ada waktu nanti kita juga bahas gimana cara mengukur beban kerja mental itu tidak hanya dari sesuatu hal yang subjektif ya, karena kalau di ergonomi juga ya pakai kuesioner dan lain-lain. Nanti kalau ada waktunya kita coba pakai alat ada namanya EEG. Jadi kita lihat aktivitas gelombang otaknya, ada gelombang beta, theta, gamma ya. Jadi itu untuk melihat apakah orang itu sedang pada saat itu dia berpikir sangat keras gitu ya, atau memang biasa aja gitu, buat dia itu nggak terlalu susah gitu, seperti itu. Nah, secara objektif kita ukur ya dengan alat. Kemudian lagi kita akan juga belajar tentang cognitive performance di sistem yang kompleks. Apa itu sistem kompleks? Itu lebih kepada sistem-sistem yang memang kalau terjadi failure ataupun kesalahan itu bisa berdampak ke halayak banyak gitu ya. Jadi menyebabkan kecelakaannya itu bombastis gitu ya, seperti itu. Kemudian kita juga human error. Yang kita tahu human error kan pasti ya kesalahan manusia gitu kan, seperti itu. Tapi ternyata kalau didalami lagi, jenis error saja juga itu udah beda-beda ya gitu. Jadi banyak yang kita bahas ya, seperti itu. Oke. Sebentar. Ya, dan yang terakhir nantinya ada tugas ya, tugas apa? Ini tugasnya berupa review paper berkaitan dengan ergonomi kognitif seperti itu.
dibaca, kemudian nanti diceritakan kembali ke teman-teman di kelas gitu. Jadi kayak apa hasil membaca kalian gitu, apa yang kalian pahami dari paper itu gitu, apa dari penelitian yang dilakukan oleh orang itu gitu kan ya. Jadi kita supaya memperkaya informasi ya ataupun keilmuan yang ada gitu, kita saling sharing ya, lebih ke situ soalnya penekanannya. Kemudian ujian gitu. Nah ini referensinya, nanti silahkan dicari di offline, di online, ataupun mau cari bukunya. Kalau di bukunya juga saya akan share ya, seperti itu. Untuk pembobotan penilaiannya seperti ini, UTS, UAS, UASnya paling besar 35%. Ya harapannya kalau UTS-nya agak kurang sedikit, ya UASnya bisa lebih maksimal untuk membantu gitu ya. Kemudian lagi tugasnya 25% karena ya tugasnya tidak harus mengobservasi sesuatu hal ya, di sini lebih kepada tugas membaca, memahami ya seperti itu dan menceritakan kembali. Kuisnya 10%. Ini kuisnya tiba-tiba ya begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Atau sudah cukup jelas? Ibu. Oke, kalau belum ada, mungkin ada beberapa hal juga ya akan saya informasikan dan harus diperhatikan mungkin itu ya. Pertama, tidak toleran adanya kecurangan dalam bentuk apapun, mau kopas, mau ketidakjujuran dalam ujian, ya. Jadi silahkan lakukan sebaik mungkin yang kalian bisa, ya semampunya kalian. Ya harusnya sih hasilnya tidak seperti itu, selagi memang mengikuti dan juga berusaha sebaik-baiknya gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk tugas, kalau dikirim ke email, tolong diperhatikan subjek emailnya. Jadi kalau subjek emailnya tidak ada, tidak sesuai, nanti tidak akan saya periksa tugasnya ya, seperti itu. Karena bukannya ribet, bukannya berusaha ribet, tapi ini juga untuk mempermudah kalian dan mempermudah saya gitu, seperti itu. Dan membiasakan juga. Kadang mahasiswa masih belum terbiasa untuk mengirimkan email, bahkan membedakan antara subjek dan body mail gitu, seperti itu. Jadi meminimasi tugasnya terselip, meminimasi tugasnya tidak terperiksa, dan lain-lain, tolong cantumkan subjek yang jelas, nama, NIM, kelas, dan tugas keberapanya gitu ya, seperti itu. Karena kemungkinan besarnya misalnya ini cuma berapa, 17 orang gitu ya, satu hari itu bisa jadi ada email dari kelas yang lain juga gitu ya. Itu mungkin sedikit reminder ya. Oke, materi ya. Kenapa pada akhirnya kita sebagai seorang teknik industri ini penting untuk kan faktor manusia ya. Ya, jawabannya sebenarnya sangat mudah ya kalau kita rangkum. Oh iya, tadi kan tujuannya kita ingin menciptakan sistem EAS-nya itu ya. Jadi meningkatkan produktivitas dengan cara apa, misalnya efisiensinya juga ditingkatkan kan, memastikan keamanan, terus memastikan juga task yang dikasih kemampuannya gitu kan ya. Supaya apa? Supaya beban kerjanya juga minim gitu ya, sesuai gitu ya. Kemudian juga meningkatkan performasi dari manusianya sendiri, dan jangan lupa ya dengan kita memahami manusia, tadi kan manusia itu bisa jadi orang yang bekerjanya, bisa jadi orang yang mengkonsumsi barangnya atau jasanya atau sistemnya. Dengan kita semakin memahami manusia, maka nanti juga semakin luas pasar manusia yang akan memakai produk kita atau memakai jasa ataupun sistem yang kita buat ya, seperti itu. Dan harapannya ya kalau yang dipenuhi ya, kita juga bisa meminimasi biaya juga gitu ya, baik dari aspek ekonomi, legal ataupun aspek sosialnya. Nah, peranan manusia kalau berinteraksi sama
sama teknologi sendiri ya. Tugasnya sebagai desainer memang yang orang nge-create teknologinya, ada memang pekerjaannya dia sebagai orang, dia bekerja memang berinteraksi bekerja. Itu yang memang dia jenis pekerjaannya untuk maintenance si teknologi yang ada gitu kan ya, seperti itu. Nah, ketika manusia ini berinteraksi dengan teknologi ya, pastinya akan ada beberapa masalah. Nah, ada apa aja jenis masalahnya? Yang pertama, bisa jadi ada permasalahan mesin failure. Mesin failure mesinnya yang bermasalah gitu ya. Jadi terjadi kerusakan dan lain-lain. Atau ada masalah berikutnya, human error manusianya. Misalnya memang karena tidak paham atau misalnya karena lalai ya. Secara tidak sengaja kita ngomongnya human error ya. Kemudian lagi ada interaction of human and machine-nya itu dalam bentuk sistem error. Misalnya salah input coding lah, udah benar manusianya, tapi memang sistemnya yang sedang error ya, ada bug dan lain hal gitu ya. Masalah-masalah yang mungkin kalau kita bicara contoh human machine system interaction gitu kan, dalam konteks kognitif, maka di sisi human-nya ya, seperti itu. Oke, di manusia sendiri dia punya beberapa aspek, ada sensori, ada ya, buat berpikirnya, kemudian ada korek, seperti itu. Hanya ke Oke, Agista, menurut kamu manusia itu punya alat sensornya apa sih buat nangkep informasi? Di manusia itu alat sensornya apa sih buat nangkep informasi itu? Gimana, Agista? Maaf Ibu, boleh diulangi pertanyaannya tadi, macet-macet Bu. Oke, macet-macet. Suaranya sudah jelas. Nah, Jelas Bu. oke. Manusia itu punya alat sensor di tubuhnya untuk menangkap informasi. Apa alat sensor yang ada di manusia? Atau bentuk sensornya seperti apa sih yang ada di tubuh manusia itu? Gimana bisa? Mungkin sensor untuk mendeteksi gerakan atau Sensor untuk mendeteksi gerakan. Agista sekarang lagi kuliah pakai gadget apa? Pakai laptop, pakai HP, atau pakai yang lain? pakai handphone Ibu. Pakai handphone. Tangkap sama apa informasinya kalau dari badan kamu? Alat pendengaran Bu. Pendengaran. Setelah pendengaran, Alat penglihatan. ya, jadi contoh dari human sensory itu cara kita manusia itu juga sebenarnya dibekali beberapa sensor, tapi tidak persis dalam bentuk alat ya, tapi kita sebutnya sebagai panca indera ya, seperti itu. Jadi kalau informasi dalam bentuk visual kita pakai mata gitu kan ya, kemudian informasi suara misalnya kita tangkap itu dari
telinga kita ya, seperti itu. Jadi ada sistem pendengaran juga ya, dengan pada indera yang lain ya, mungkin untuk tactile lah ya, bau-bauan lah, rasa dan lain-lain, ya, itu juga bisa dalam bentuk informasi ya yang memang diterima oleh kita. Nah, contohnya kalau misalnya kita konteksnya lagi kuliah, misal tadi Agista kuliahnya pakai HP ya, taruhlah si mesin ini HP-nya, dan Agista ini dibagi display di HP itu menceritakan atau menjelaskan, melihat, memperlihatkan informasi terkait dengan gambar yang ada di layar ini, kan ya, seperti itu. Kemudian dari penghematan ternyata ini lagi bahas hal A gitu. Kemudian selain itu ada informasi juga menunjukkan bahwasanya ada suara bahwa timbulnya ada sebuah pertanyaan. Maka di otak kita berpikir, itu maksudnya apa ya suaranya? Suaranya itu pertanyaan. Apa makna dari pertanyaannya? Oh, tentang hal ini. Gitu. Akhirnya kalian menyuruh untuk bibir kalian akhirnya mengeluarkan respon berupa verbal ya. Jadi bukan motorik saja, bisa jadi motorik dalam gerakan, tapi konteksnya sekarang respon motoriknya dalam bentuk suara. Jadi dikeluarkannya oleh mulut ya, seperti itu. Nah, sama halnya kemudian si mesin tadi atau konteksnya tadi ya, dia juga menerima yang ada dari suara. Kalau di HP biasanya apa yang biasanya bisa menangkap, misalnya ada kalian pakai ada mic-nya mungkin di HP-nya gitu, suara itu bagi controlling suaranya masuk ke prosesor gitu kan, itu lagi dalam bentuk display suaranya. Tapi bisa jadi kalau misalnya tadi kita kan ada 2 orang di sini, which is ke orang yang satunya gitu kan, nanti dia masukin lagi ke mesin, dia ngasih lagi ke human yang berikutnya ya, seperti itu. Jadi itu sebetulnya salah satu contoh proses looping interaksi ya, antara misalnya human dengan mesin. Atau bisa jadi juga yang memang hanya satu arah, nggak ada human lagi, konteksnya dengan penggunaan diri email atau either pakai smartphone gitu kan ya, itu juga bisa jadi salah satu contoh. Nah, dalam proses sistem kerja ada beberapa hal yang terjadi ya. Kalau kalian tahu, biasanya di ergonomi itu kita kenalnya fitting the machine to the human. Manusia dengan cara apa? Caranya adalah kita men-setting ruang kerjanya, men-setting sistem kerjanya itu dibuat sesuai dengan manusia yang bekerja di situ. Makanya disebutnya dengan fitting the machine to the human. Justru mesin-mesinnya, peralatannya, ruangannya, atau sign-sign yang ada itu disesuaikan terhadap kebutuhan si manusianya ataupun manusianya. Tapi di kenyataan yang ada gitu ya, tidak semua lingkungan kerja itu atau sistem kerja itu bisa kita ubah ya. Jadi tidak semua hal itu bisa seperti itu. Contohnya seperti apa? Misalnya produk pesawat deh ya, misalnya pesawat. Nah, pesawat itu kan sejauh ini di Indonesia bukan buatan orang Indonesia ya. Banyaknya yang digunakan secara komersil. Meskipun ya ada, tapi bukan pesawat yang cukup besar ukurannya ya. Nah, banyaknya bukan buatan orang Indonesia. Akhirnya kita mencoba membeli atau membeli produk itu dari luar negeri yang dimana secara ukuran mungkin dalam proses proses fasilitas di dalamnya gitu
itu tidak mumpuni untuk ukuran-ukuran tubuh manusia kalau kita ambil ukuran tubuh yang paling kecil di ukuran tubuh Indonesia gitu ya. Itu nggak cocok misalnya seperti itu. Maka gimana caranya nih biar pesawat ini tetap bisa digunain di Indonesia? Karena ya orang Indonesia juga perlu dong untuk pindah dari satu titik ke titik lain itu pakai pesawat gitu kan ya, seperti itu. Akhirnya kita menerapkan namanya fitting the human to the machine. Yang disesuaikan adalah manusianya. Dengan cara apa? Kalau ini caranya adalah justru kita melakukan proses seleksi ataupun training. Jadi diseleksi memang mana yang masuk kategori, biasanya yang paling kelihatan itu apa seleksinya? Tinggi badan ya, seperti itu. Karena yang membedakan kita dengan orang barat ya secara antropometri itu sangat jauh gitu kan, seperti itu. Makanya kenapa pada akhirnya untuk pekerjaan di aviasi itu ya ada minimal tinggi badan. Bukan karena rasis atau apa, itu lebih kepada untuk tetap meningkatkan keamanan gitu kan ya, meminimasi error dan lain-lain gitu ya, karena memang di situ juga ada proses seleksi gitu ya. Selain tinggi badan apalagi kapasitas ya, kapasitas pengetahuan dan lain-lain, atau bahkan ada juga training ya. Jadi training ini juga salah satu opsi ataupun salah satu hal yang bisa dilakukan untuk melakukan fitting the human to the machine gitu ya. Oke, ini contoh-contohnya kalau misalnya kita melakukan perbaikan fitting the machine to the human itu bisa jadi dengan kita kasih color yang lebih mudah gitu kan, atau kita ubah meja kerjanya, atau lagi misalnya kita kasih monitoring dalam bentuk visual gitu ya untuk mengukur sesuatu hal. Ini bisa dilakukan ya dalam fitting the machine to the human. Nah, ini untuk contoh-contoh tadi yang fitting the human to the machine ya. Jadi kalau memang ada pekerjaan yang cukup sulit atau high skill performance, itu juga ya kita bisa cari dengan kriteria tertentu lalu menyeleksi ataupun bikin training ya sebelum bekerja. Kemudian juga kalau case-nya ingin meningkatkan kapasitas dari pekerja, karena no matter what, hal yang dihadapi oleh perusahaan misalnya lebih kompleks, misal seperti itu, maka yang disesuaikan adalah si kemampuan pekerjanya ya. Oke, selain itu di ergonomi kognitif sendiri jadinya sebetulnya bicara tentang apa saja sih, atau fokusnya apa? Nah, ergonomi kognitif ini fokusnya adalah bagaimana kita mengetahui kemampuan kognitif seseorang, keterbatasan kognitif seseorang ya, saat berinteraksi dengan mesin atau pekerjaannya, bahkan lingkungannya. Maka lingkungannya ini kan sangat luas ya, bisa dalam bentuk lingkungan kerja ke orang, ke peralatan, kemudian kesesuaian dia mengerjakan tugas harian kerjanya gitu kan, atau misalnya gimana cara dia berinteraksi sama mesin atau teknologi yang ada pada saat dia bekerja. Nah, dalam proses kognisi itu ada beberapa hal atau tujuan yang dilakukan oleh manusia. Ya, ada 3. Yang pertama itu ada diagnosis. Jadi kadang kita berusaha untuk memahami situasi, ya itu kan mendiagnosa ya, atau mempredik gitu kan, itu diagnosa juga. Kemudian juga yang kedua, kalau kita memang dihadapkan untuk mengambil keputusan ya, itu ada proses kognitif juga. Dan yang ketiga adalah kalau kita diperlukan untuk melakukan perencanaan di tempat kerja, atau bahkan sekecil perencanaan harian di kehidupan kita gitu ya. Hari ini mau ngapain aja nih aktivitasnya, misal seperti itu. Itu kan juga tidak terlepas dari proses kognisi ya, seperti itu. Nah, untuk tujuannya ya, kenapa ada ergonomi kognitif ini? Ya harapannya dengan adanya tadi kita tahu kita dalam sehari-hari bekerja aja di kognitif task-nya gitu, untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang berkaitan dengan aspek kognitif
yang lebih banyak ya, misalnya harus berpikir, harus memutuskan, harus kalkulasi sesuatu hal, analisis sesuatu hal gitu ya. Nah, harapannya dengan cara apa sih kita bisa meningkatkan performansi kerja itu bisa dengan tadi user center design ya, ataupun dengan pendekatan yang tadi fitting the machine to the human. Pada dasarnya itu yang lebih disarankan ya, karena ingin memanusiakan manusia. Kemudian juga misalnya mendesain informasi teknologinya itu yang memang orang memahami teknologi tersebut, informasi yang ada untuk meminimasi kesalahan persepsi gitu kan ya. Kemudian juga ada development training, tentunya ini juga menjadi penting ya untuk meningkatkan skill gitu kan ya, experience. Keempat juga yang menjadi penting misalnya melakukan redesign pekerjaan ya, atau bagaimana caranya membagi load kerja yang ada gitu. Supaya apa? Ini supaya ya manusia ini lebih reliability. Artinya apa kalau human reliability dalam konteks pekerjaan? Artinya dia bertahan dalam pekerjaan itu, berasa nyaman gitu kan ya, bisa fokus lebih lama gitu, yaitu human reliability. Karena kalau misalnya cognitive workload-nya tinggi, ya 8 jam kerja kalau dia nggak akan perform pekerjaannya gitu ya, seperti itu. Oke, berikutnya ini ada narration-nya, atau secara praktikal tadi karena konteks cognitive ergonomics itu kan mempermudah orang dalam proses berpikir gitu ya. Beberapa contoh yang pasti, kalau kalian misalnya punya remote ya, remote TV, itu kalau kalian lihat, saya yakin sih kalau remote kayaknya masih pada pernah pakai ya, meskipun mungkin udah jarang pakai TV. Jadi di tombol powernya itu biasanya warnanya beda sendiri, merah beda tombol power itu. Kemudian ada tools untuk channel ya, nomor sekian sampai sekian, ukurannya sama persis, hanya biasanya display angka yang berbeda. Kemudian untuk volume biasanya itu dibedakan lagi ukurannya atau bentuknya. Dan juga ada juga yang dibuat warna yang berbeda atau bahkan teksturnya yang berbeda gitu ya, seperti itu. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena ternyata dengan adanya produk yang dibuat sedemikian rupa, itu bisa membantu orang dalam melakukan proses kognisi itu lebih ringkas ya, dan juga bisa jadi meminimasi error yang ada. Jadi kalau dia tanpa melihat remote-nya saja, sebetulnya pakai informasinya dari sensor tactile-nya atau sentuhan tangannya, dia sudah bisa membedakan sebetulnya mana tombol power gitu kan, mana tombol channel, itu bisa dilakukan. Dan juga kalau secara visual ya, itu juga bisa membantu mereka supaya tidak salah tekan atau tidak salah informasi yang ada kan ya. Dia akan cepat mudah mengerti apa makna dari tombol yang ada. Sama halnya seperti di tampilan software ya, atau misalnya di di stereo di mobil gitu ya. Kalau misalnya kalian mau di audio mobil kan itu juga ada beberapa tools ya, biasanya juga ukurannya dibuat sama gitu persis. Atau lagi warning label, karena juga memberikan persepsi yang berbeda ya, seperti itu. Jadi kita juga udah tahu sebenarnya merah itu maknanya apa, kuning itu lebih ke apa gitu kan ya. Nah kalau kita punya pengetahuan akan itu, kita akan mempersepsikannya sesuai ya, seperti itu. Tanpa harus perlu tahu artinya dari isi sign-nya apa atau labelnya, tapi kita sudah mempersepsikan, oh kalau ada warna background-nya misalnya ini larangan deh, sebelum kita isi baca betul informasinya apa gitu ya, seperti itu. Oke, ini contoh-contoh yang lainnya, silahkan nanti dibaca aja ya. Kemudian contoh yang lainnya juga. Oke, salah satu pengaplikasian dari ergonomi kognitif ini adalah bisa juga di bidang usability. Jadi apa usability ini? Usability-nya adalah bidang keilmuan yang mana untuk menilai apakah seseorang ini merasa mudah atau merasa sulit ya, atau
saat menggunakan sebuah produk atau sebuah tampilan sistem seperti itu. Apa yang diukur ya? Diukur itu yang pertama ada tingkat kemudahan dia saat menggunakannya, kemudian tingkat dia mempelajari sistem yang ada atau produk yang ada atau jasa yang ada, atau dan juga dari optimasi kecepatannya, seberapa cepat dia bisa menggunakan produk itu secara tepat ya, tanpa adanya error misalnya seperti itu. Nah, jadi di usability ini juga dia basicnya adalah mengevaluasi ya, mengukur dengan cara mengukur efektivitas, efisiensi, satisfaction, atau bahkan tadi learnability atau error rate-nya ya dari seseorang ketika menggunakan sebuah produk seperti itu. Nah, apa definisinya antara effectiveness, efisiensi ini harusnya sudah common ya. Jadi kalau efektif itu lebih ke tujuan ya, gimana caranya mencapai tujuannya. Kalau tujuannya tercapai dengan penggunaan alat itu dan sesuai, maka ya dia alatnya udah efektif. Tapi kalau efisien, apa yang diukur? Bisa dari resource yang dikeluarkan, gitu, atau yang dipakai, atau ukurannya waktu ya, seberapa cepat penggunaannya, gitu kan ya, yang dilakukan oleh user ataupun lainnya pada produk itu bisa menjadi ukuran efisiensi. Dan satisfaction itu apa? Ini adalah tingkatan ketidaknyamanan seseorang gitu ya terhadap jasa ataupun sistem gitu seperti itu. Maknanya kalau misalnya Oke, nah maknanya jadi di satisfaction ini adalah ketika orang menggunakan produk jasa itu dia merasa nyaman atau enggak gitu ya. Baiknya sih sebetulnya kalau dia freedom of discomfortnya justru rendah ya berarti satisfaction-nya bagus ya seperti itu. Oke, ini juga ada beberapa bidang keilmuan kayaknya tadi udah sempat dibahas ya di awal, either human computer interaction ataupun neuroergonomics, bahkan supervised control gitu ya dengan ekonomi kognitif. Nah, kalau kognitif ini berhubungan dengan hal yang psikologis gitu ya, maka kita juga udah belajar namanya ada physical ergonomics. Nah, di physical ergonomics ini lebih berfokus pada badan kita, sedangkan kognitif ini lebih kepada isi kepala kita ya atau otak kita gitu ya seperti itu. Jadi apa yang ingin dipahami dari otak manusia ini ya, bukan persis kayak anak kedokteran kita akan belajar persis bagaimana processing secara biologinya, mungkin itu hanya sebagai pengetahuan saja, tapi nanti dibahas sedikit. Yang menjadi penting adalah kita memahami bagaimana manusia ini memahami suatu informasi gitu kan ya. Kemudian menarik informasi, memahami, menginterpretasikan dan juga mengambil sebuah keputusan dan apa yang membuat orang itu sekiranya bisa mengambil keputusan A, B, C, apa yang kira-kira mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan ya, itu yang kita bahas. Kemudian kognitif ergonomi sendiri juga ini ada beberapa hal yang pelajari lebih dalam gitu ya seperti itu. Dari mulai misalnya konteksnya human automation interaction di mana manusia berinteraksi dengan sistem otomatis ya. Apa yang bisa dipelajari misalnya ada triggering methods, ada adaptive automation. Jadi manusia itu kalau dikasih teknologi baru apakah ada penerimaan atau penolakan, atau kalau memang ada penerimaan, hal apa yang bisa membantu mereka menerima hal tersebut gitu kan. Kalau misalnya ada penolakan, apa yang menjadi triggeringnya gitu kan ya, itu bisa dipelajari juga. Kemudian juga ada di human machine interface design, ini tadi ya ada prototyping ataupun usability evaluation, gimana caranya orang pada akhirnya berpikir menilai produk itu mudah atau tidak gitu kan, produk itu
nyaman digunakan atau tidak gitu kan ya. Itu juga ada peranan cognitive ergonomics. Kemudian juga di human performance modeling ya, ini berkaitan dengan komputasi ya, ataupun memprediksi kiranya orang itu akan memberikan respon seperti apa, karena kita tahu kalau dari konteks cognitive ergonomics ini ya faktornya banyak ya, selain experience tentunya juga kita sebagai manusia kan ada kecenderungan ya antara tipe orang yang A, tipe orang yang B gitu kan ya, seperti itu juga bisa dijadikan dasar atau bahkan bisa dimodeling dengan bantuan misalnya beberapa assessment bentuk subjektif ataupun objektif ya, seperti itu. Oke, ini tujuannya ya, tujuan dari ergonomi kognitif. Yang pertama adalah gimana caranya meminimasi waktu untuk menyelesaikan sebuah tugas bagi saat menjalani sebuah tugas atau pekerjaan ya, dengan kita memahami ergonomi kognitif itu. Kemudian lagi meminimasi tingkat error yang dilakukan oleh manusia ya, dengan kita mempelajari cara berpikir manusia. Dan juga learning time, biar orang mikirnya nggak kemana. Gimana caranya orang supaya ambil keputusannya cepat, gimana caranya orang supaya bekerjanya cepat, nggak banyak mikir, misal seperti itu. Ya, kita supaya teknologi ataupun peralatan yang dia gunakan saat bekerja itu sangat membantu dia dalam proses mendapatkan informasi ataupun menginterpretasikan informasi yang ada. Dan yang terakhir adalah ya ini ya, untuk meningkatkan satisfaction ataupun tingkat kepuasan seseorang terhadap sistem yang ada. Seseorang ini siapa? Bisa jadi orang yang konsumen tadi pakai alat itu atau benda itu, bisa jadi pekerja merasa puas akan sistem kerja yang ada di kantornya gitu kan. Itu juga tujuan dari ergonomi kognitif gitu ya. Oke. Nah, juga ada yang disebut dengan cognitive system ataupun cognitive work ya. Apa sih cognitive system ini? Nah, cognitive system ini justru adalah yang disebut dengan sistem pada saat proses informasi itu terjadi di sebuah lingkungan kerja ya, seperti itu. Itu adalah cognitive system. Sedangkan hal yang di take action oleh manusia itu berupa namanya cognitive work ya, seperti itu. Nah, di dalam cognitive system ya ada proses ini ya, proses informasi ya, memproses suatu informasi. Ada apa saja isinya? Aktivitasnya itu ada aktivitas persepsi ya, berusaha untuk mengartikan suatu kejadian, suatu informasi gitu. Dari apa misalnya tadi yang kita sudah bahas, ada sensori ya yang kita punya dari manusia. Kemudian di memori juga kita berusaha untuk gimana kemampuan orang mengingat, kemampuan orang mengutarakan kembali apa yang diingat ya, itu juga terjadi di otak kita ya. Bagaimana kita akhirnya informasi itu disimpannya di memori yang pendek, nah itu juga terjadi di sebuah proses kognitif sistem seperti itu. Nah, atau bahkan tauqiah pikiran dia sendiri ya, karena caranya dia memang mengakses informasi yang ada pada saat working memory. Working memory ini adalah memori saat ini ya, persis sekarang gitu, seperti itu saat kejadiannya seperti apa. Oke, nah kalau berbicara tadi ada cognitive system ya, pada akhirnya dihubungkan dengan task atau dihadapkan dengan task dan keluarlah berupa cognitive work ya, aksi yang dilakukan oleh manusia itu. Nah, ternyata cognitive system ini juga adalah keterkaitan atau hubungannya sangat dipengaruhi oleh human function ya. Jadi memang human function lebih kepada manusianya, karena misalnya kita dari 19 orang di sini aja beda-beda ya, seperti itu. Tingkat knowledge yang dimiliki, yang dipunya gitu kan. Dengan juga ada interface function. Memang interface dari teknologi yang dipakai saat bekerja atau di lingkungan itu, atau teknologi yang ada di lingkungan itu sendiri seperti apa gitu come up-nya. Itu juga
pada akhirnya ke cognitive work ataupun performance kerja seseorang saat bekerja, ya, seperti itu. Nah, di sini juga kalau contohnya ya, bagaimana proses kolaborasi antara perform task dengan cognitive work ya. Jadi perform task itu misalnya kita sebagai pekerja kan pasti punya tujuan kerja kita hari ini ngapain, atau kita dihadapkan dengan sebuah teknologi fungsinya untuk apa. Contoh let's say mobil gitu kan. Perform task-nya adalah kalian harus pindah dari titik A ke titik B, pakai mobil A gitu kan, seperti itu. Maka cognitive work-nya yang diharapkan apa sih sebetulnya? Ya kalian masuk mobil, terus mengendarai mobil itu dari titik A ke titik B gitu kan. Bukannya kalian tidak masuk ke dalam mobil, malah mainin equipment yang ada gitu kan di titik A itu. Berarti kan cognitive work-nya tidak berjalan dengan baik gitu ya, karena memang ada ketidakpahaman di situ antara dia juga nggak tahu cara mengendarai mobil, atau bahkan dia aja nggak ngerti tugas yang dikasih apa ya, seperti itu. Berikutnya, kalau kita berbicara terkait dengan analisis kognitif tadi ya, nah ternyata pada saat manusia bekerja itu, nah manusia ini dihadapkan dengan artefak yang ada. Artefak ini bisa jadi pecahan-pecahan informasi yang ada bukan ya, yang mana diambil oleh informasi oleh manusia untuk bisa dikolaborasikan ataupun dikomunikasikan. Mungkin kalau orang bingung ya, contohnya tidak begitu real kalau yang tadi secara apa namanya linyahnya ya. Nah apa sih artefak ini ya, ketika teman-teman dia berkaitan dengan itu ya untuk menyebutkan sebuah performing function ya. Jadi proses berpikirnya dia dilanjutkan dengan sebuah apa yang ada gitu ya. Nah kita kasih contohnya ya di sini. Jadi kalau ada pekerjaan contohnya nih kerjanya yang ada ya, seperti poin-poin yang menggunakan itu informasi yang akan pakai, tools yang dipakai, contoh pokok dalam buah pekerjaan. Terus misalnya ada level analisisnya, proses yang bekerja atau ini proses yang terjadi cara berpikir kita itu apa pada diri kita. Kemudian ada psychological knowledge ataupun jalan-jalan yang tersebut kiranya dibutuhkan kemampuan tentang apa sih, pengetahuan tentang apa. Contoh, misalnya pekerjaannya adalah proses ini berarti apa sih? Berarti kan tentunya ada dalam bentuk form ya, yang dinamikanya pasti ada form bentukannya seperti itu. Kalau kata maka level analisisnya dibutuhkan ini lebih kepada sosiokultural seperti itu, karena dia harus apa? Dia harus mengetahui konteks sosial, berarti kalau mau menghadapi yang harus apa background ini siapa, karena di satu sisi filter itu sama yang dilihat dari pelanggannya gitu kan ya. Jadi yang di apa misalnya yang dikeluhkan yang dari filter pakai apa ya, seperti itu. Nah di satu sisi juga yang perlu dimiliki oleh manusia itu adalah manusia yang berkaitan dengan belajar bekerja itu kan sejarahnya dari perusahaannya gitu. Itu contohnya. Kemudian lagi misalnya kalau ada pekerjaan yang membutuhkan aktivitas membaca ya. Jadi tas ini adalah contoh pekerjaan yang memang kaitannya dengan aktivitas kognitif yang perlu berhati-hati membaca, menulis gitu kan, seperti itu. Apa yang ada display ya, anak-anak pakai laptop, komputer ya kan, atau yang pakai voice assist, voice recognizer. Nah, level analisis apa ini? Ini adalah dalam perspektif ya, anak persepsi kan konformnya dalam bentuk gambar gitu kan, informasi yang dipahami ya, kemudian yang dituliskan kembali gitu, jenis pekerjaan
sebagainya. Jadi aplikasi yang menggambarkan bagaimana human sensory dan motorik system ya, ini level of functional analisisnya. Kemudian ya, di mana itu ketika output itu keluar dari teknologi ataupun device yang digunakan ya, itu bisa diinformasinya oleh alat sensor kita gitu ya, seperti itu. Nah, dasarnya perilaku manusia ini juga ya, sistemnya seperti apa nantinya gitu ya pada device itu untuk memberikan respon ya, begitu. Oke, tadi sudah bahas panjang lebar tujuannya, memang mau membuat fitting the machine to the human, kita juga tidak terlepas dari konteks desain ya, fase desain. Sebagai orang teknik industri khususnya belajar ergonomi ya, dalam konteks kita membuat desain, yang menjadi lebih penting adalah desain itu harus user center design ya, jadi memang disesuaikan ke human-nya gitu, seperti itu. Ya, proses desain ini satu kali beres ya, artinya kalian ngasih masukan, oh ini desainnya hari ini gitu kan, bisa jadi bulan depan ya desain yang kalian berikan itu sudah jadi desain terbaik gitu ya, atau bahkan desain itu juga bisa jadi hasil dipilih dari alternatif yang ada gitu ya, seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan jenis desain yang dibuat dalam sebuah sistem kerja itu tidak harus desainnya harus persis dari anak TI aja nih gitu kan, enggak juga, bisa jadi juga dari prodi lain gitu ya, yang kalian sama kita dia punya kacamata yang berbeda dan bisa kasih advice yang lebih baik, misal seperti itu kalau dikombinasikan. Jadi itu juga akan jadi baik ya, seperti itu. Kemudian kembali lagi ya, kalau ada proses desain tentunya ada proses evaluasi, karena kita tahu tidak ada cara terbaik, selalu lebih baik. Maka ketika kita mendesain sebuah sistem kerja yang terbaru gitu kan ya, ini akan selalu ada berikutnya adalah bagaimana perbaikan ke depannya lagi gitu ya, proses evaluasi berkelanjutan. Kalau kita berbicara tentang kognitif sendiri di pekerjaan, ini cukup beragam ya sekarang, mulai dari persepsi dan perhatian di tempat kerja ya, misalnya memang tempat-tempat pekerjaan yang mengamati display status tertentu atau alat ya, kalau sampai dia oleng sedikit, nggak lihat sedikit terjadi error gitu kan. Terus misalnya tuntutan memori yang digunakan di tempat kerja, biasanya apa contoh pekerjaan yang butuh memori yang sangat kuat? Ada Natasha? Oke, contoh pekerjaan yang tuntutan memorinya cukup tinggi apa tuh? Apa Natasha? Ya, tuntutan pekerjaan ya, jenis pekerjaan yang memang tuntutan memori yang tinggi itu apa sih biasanya jenis pekerjaannya? Kesehatan ya, bisa jadi seperti itu. Oke, makasih ya, itu salah satu contohnya ya, karena mau tidak mau ya dokter ini harus mengkaji banyak hal ya, seperti apa dibekali dengan beberapa faktor. Selain itu juga bisa jadi ya kayak pengacara atau pekerjaan yang berkaitan dengan hukum ya, karena kita tahu aturannya kan cukup banyak juga, mungkin persis di search secara secara mau tidak mau kapalkan ya, seperti itu. Kemudian juga ada tuntutan kerja khusus ataupun bekerja di lingkungan dinamis yang berubah-ubah ya,
lokasinya di office seperti itu. Terus juga sifat pekerjaan di masa depan. Ya ini ya mostly sekarang pekerjaannya lain ya. Apakah pekerjaan seperti itu nantinya kebutuhan kognitif ataupun kemampuan kognitif seperti apa sih gitu ya. Makanya ini menjadi penting. Nah, selain itu penerapan ergonomi kognitif bisa di banyak hal. Tadi usability engineering udah coba dibahas ya. User experience design juga mirip sama usability engineering ya. Kemudian dari package design ya, misalnya bentuk produk yang mudah untuk menarik konsumen itu atensi ya, kayak gimana dalam produk desainnya, interaction desainnya, attentional product design atau bahkan human computer interaction dan juga full system and task design ya, dan sign design dan yang lain. Karena hal tersebut tetap berkaitan dengan kognitif ya. Setiap hal yang ada di kotak biru ini dia tetap tidak terlepas dari proses berpikir atau memilih gitu kan, seperti itu. Jadi ergonomi kognitif bisa kaitannya di bidang-bidang tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Gimana, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Gimana? Ada yang nggak bisa presensi dengan barcode, Bu. Oke, ya nanti WA saya saja, nanti saya absenkan. Iya, Bu. Oke, ada lagi selain bertanya terkait absen mungkin? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Gimana? Ibu, izin bertanya Ibu. Gimana ya, Skill? Terkait absensi sih Ibu, ini barcode sama kayak kemarin kan Ibu, yang prober. Iya, Bisa sama. absensi Iya, barcode Ibu. iya sama. Iya sama, tadi saya udah jelasin juga ya ke Elta ya. Iya sama. Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau cukup? Cukup Bu. Cukup ya. Oke, kalau gitu saya akhiri kelasnya. Terima kasih sudah hadir di kelas saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu, terima kasih.